Itu karena saya tidak mau ada teman yang masih dekat dengan saya tersesat, tersalah karena keangkuhannya. Itu. Jadi saya tidak pernah mas, jadi corongnya 5 bab wajib mlebu swarga, gak pernah mas, gak pernah. Dengan semangatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tetapilah tali Allah agama dengan berjamaah. Modern tak tegur mas, bang. Ayat ini bukan masalah jamaah yang ada pimpinannya bang, ini coba dilihat asbabun nuzulnya ini. Nah, saya gitu kan. Apakah sama sudah klarifikasi? Belum lah, jangan jadi penyebar fitnah gitu. Oh, tapi seperti ini ya, tapi kalau belum klarifikasi jangan. Akhirnya ya ketemu saya tidak mau nanya uluk salam itu, udah tidak mau, dah mungkin sudah dianggap orang kafir atau orang murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Salatullah wassalamullah ala nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku muslimin muslimat di mana saja berada, perkenalkan nama saya yang keren, Ustadz Sapu Jagat, yang sudah tidak asing lagi, berasal dari RT 8 RW 3 Desa Wisata Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, kode pos 65156. Waktu tahun berapa itu saya masih sekolah, masih kuliah, itu udah dibentuk imam kelompok istilahnya. Dulu si melarat-melarate jamaah. Waduh, masuk jamaah itu kan, itu sejak saya SD sekitar tahun 78. Yang menjadi keraguan saya dalam ajaran Islam jamaah itu karena apa yang disampaikan itu sering tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memang dalilnya Al-Quran dan Al-Hadis, tapi prakteknya ini sering tidak sesuai. Contohnya? Contoh, sekarang kita harus lita'arofu, saling kenal mengenal, terutama sesama muslim. Tapi muslim yang lain dikafir-kafirkan mas. Apa ya boleh seperti itu? Padahal dalilnya kan nggak boleh. Contoh kecil saja itu. Contoh yang lain, tidak mau sholat diimami orang umum yang selain golongannya. Termasuk sudah beberapa tahun yang lalu ya, itu orang-orang tuh kalau saya imami itu malah dia bilang lagi ke, oh di rumahnya sholat lagi, dia cuma pura-pura saja. Saya sering menentang mas, tipe yang menentang saya. Kalau ada penerobos gitu ya. Apa penerobosnya itu? Ya penerobosnya itu mas, tamu dari tingkat daerah apa tingkat desa ceramah di musola di saya itu, nggak bener langsung turun tak tegur mas. Oh ini nggak benar, ini gini termasuk yang masalah maklumat tuh. Penerobosnya langsung tak tegur itu. Apakah sama sudah klarifikasi? Belum lah, jangan jadi penyebar fitnah gitu. Oh, tapi seperti ini ya, tapi kalau belum klarifikasi jangan. Akhirnya ya ketemu saya tidak mau nanya uluk salam itu, udah tidak mau, dah mungkin sudah dianggap orang kafir atau orang murtad. Saya tujuan akhir adalah husnul khotimah mas. Kalau saya bertahan pada ajaran yang mengkafir-kafirkan orang, ikut tersesat di dalam lubang kesesatan itu gitu loh mas. Nah karena saya ingin husnul khotimah dalam kehidupan saya, sehingga saya berupaya untuk mencari jalan yang paling benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menuju surganya Allah SWT.
waktu itu saya kan sebagai konsultan publik ya, saya diminta ke rumah sakit mana itu, salah satu rumah sakit di Surabaya untuk menangani pasien. Nah kebetulan balik gitu loh Mas, karena ada telepon dari Surabaya, sudah dapat kamar. Nah padahal di situ itu saya di rumah sekira habis zuhur. Nah ada orang tadi orang daerah ya, 4 orang kalau tidak salah orang daerah plus salah satu lulusan pondok yang biasa ngapir-ngapirkan orang itu, ngerasani Mas, ngerasani saya. Nah, ujung-ujungnya itu tak dengarkan, yang dengar duluan istri saya karena nggak begitu bisa bahasa Jawa, nanya ujung-ujung pokoknya bagaimana caranya tidak sampai diimami orang itu. Ya saya Mas, mana ya iki menungsaan. Tak delok Mas, selama sekira 10 bulan tahun 2020 itu. Setelah itu ustadznya tak kasih kiriman video, tak suruh mengakui sekali ini saja, mengakui kesalahan, kekurangan dan minta maaf. Ternyata ustadznya nggak mau, padahal ustadz besar itu Mas. Ustadz besar ya di wilayah Malang lah. Rujukannya malah Mas, rujukannya itu. Ustadznya Islam Jamaah lagi. Islam Jamaah, pokoknya Mas yo salah kaya wis gak gelem ngakui salah. Tak bilang fatwa beracun panjenengan Pak Ustadz itu gini, ingat itu jariah dosa, nanti akibatnya di akhirat gini, silakan ditunggu mulai di alam kubur. Sudah saya gitukan juga, tapi ya tetap aja Mas, saya memang lagi jadi target disalahkan, ya semua ngomong saja, hak mereka sudah seperti itu. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu Ramadan tahun 2021 sudah tak minta secara tegas pada ustadz tersebut, tak kasih H-3 Ramadan harus sudah ada klarifikasi, minta maaf dan atau tak karena tidak ada kesinambungan pembicaraan kami dengan yang bersangkutan, dengan konco-konco sing tokoh-tokoh itu. Akhirnya awal Ramadan maghrib saya adzan sudah Mas, adzan tak rebut sudah di situ. Saya tidak mau diimami lagi orang dari Islam Jamaah. Nomor 1 ya bacaannya kesing pating pletot seperti itu. Maaf saya bukan sok suci lah Mas, sok pinter. Ya semono iku lah Mas gitu. Langsung sampai terawih dua versi Mas, di bawah versi saya sama keluarga, di atas versinya Islam Jamaah. Di musola mana? Musola Nurul Huda yang saya alihkan dengan nama Al-Kober itu di sebelah rumah saya. Daerah? Ya di Sidoarjo itu Mas, di wilayah desa wisata Dewi Sri itu. Tumpang, Malang. Kecamatannya Kejabung, kawedanannya Tumpang, Malang. Istilahnya ini kisah lucu Mas ya, jadi bukan seru tapi lucu. Saya itu termasuk tipe orang yang paling tidak mau melihat teman-teman ceramah salah itu dibiarkan, bukan saya, bukan tipenya manggut-manggut, bukan, atau JM jamaah manggut-manggut itu bukan saya. Turun langsung tak tegur Mas. Contohnya ya ada waktu itu penerobos daerah dengan semangatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tetapilah tali Allah kemarin dengan berjamaah. Modern tak tegur Mas, Bang, ayat ini bukan masalah jamaah yang ada pimpinannya Bang, ini coba dilihat asbabun nuzulnya ini. Nah, saya gitu kan. Biasanya saya kalau nasihat Mas itu cuci otak Mas. Yang saya cuci bukan jamaahnya, tapi mulai dari pengurus ke atas, menengah ke atas, tak gembleng tentean Mas. Saya jadi makmum gitu ya, kok imamnya itu gak bener, langsung nasihat ente-entean Mas itu. Karena saya tidak mau ada teman yang masih dekat dengan saya tersesat, tersalah karena keangkuhannya itu. Jadi saya tidak pernah Mas jadi corongnya 5 bab wajib mlebu swarga, gak pernah Mas, gak pernah. Poin pertama Mas, kalau Islam Jamaah itu kan merasa paling benar sendiri.
Jadi yang lain ini sudah salah semua, itu loh. Itu yang pertama. Sehingga untuk menerima kritik dan saran itu sulit, karena dianggap kayak saya ini sudah murtad. Nah, itu yang dari Islam Jamaah. Kalau dari luar Islam Jamaah orang kafir. Lah itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat mencolok kesalahannya di dalam Islam Jamaah, dirinya, golongannya pasti wajib masuk surga, padahal surga itu adalah hak prerogatifnya Allah. Nah, bukan karena Islam Jamaahnya, bukan karena gerutak-geruduk ngaji sambungnya, itu bukan, tapi dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan yang terakhir, yang paling lucu di dalam Islam Jamaah, saya menikah dengan orang NU, Mas. Ya rodok panas kupingku. Jadi orang-orang selain Islam ya mungkin melihat saya itu kayak sampah yang berbau ini. Katanya Bang Haji Roma Irama kan gitu, Mas, kayak sampah yang berbau. Gini, Mas, memang ada kronologi, Mas, setelah fatwa beracun dari salah satu ustadz top, Marco Top itu ya, di Islam Jamaah gitu. Nah, itu pada Ramadan tahun 2021 atau 1442 Hijriah itu hari ke-28 ya, Mas, saya sholat sama keluarga ya di musola itu. Kan di atas ada grup yang apa, persaingan itu, turun, Mas, bawa petil, Mas, palu kecil tuh, menutupi salon, tak pikir arek cilik-cilik nyemeti mercon. Wah, langsung yang lihat di belakang itu sampai jantungnya sampai kumat katanya gitu. Itu petilnya tuh ditungtungkan di kepala, iki sing gawe ngisruhi itu ke kepala saya. Masa orang sholat mau ngladeni, Mas, langsung metili anu itu apa, mikrofon yang ada di tembok itu. Lagi sholat, Pak? Lagi sholat, Mas. Oh, kok gak lagi sholat ya tak antemi dhewe, Mas. Gitu. Setelah itu apa terjadi? Hah? Ya, kami laporan ke pihak berwajib, dan oleh pihak berwajib alhamdulillah ditangani. Timbullah surat pernyataan pada tanggal 31 Mei 2021, hampir setahun yang lalu, Mas. Isinya ya termasuk diantaranya kasus tidak dilanjutkan, namun poin-poin yang lain itu Musola Nurul Huda Sidoarjo bukan. Musolanya sekarang? Ya, musolanya untuk orang Islam, Mas, umum, bukan milik saya saja. Siapa saja yang mau sholat di situ monggo, yang penting jangan mengkafir-kafirkan orang. Sebuah pengalaman, dan alhamdulillah insya Allah ilmu yang saya dapat, Mas, ya. Jadi kalau ada intimidasi berupa teror dan lain-lain ya, ancaman mau dibunuh dan lain-lain termasuk teror, itu enggak usah takut. Negara kita ini negara hukum. Kalau memang ada teror, jelas, apalagi lewat media sosial, laporkan ke pihak berwajib. Itu ada pasalnya tersendiri, ada undang-undangnya tersendiri, bisa langsung masuk itu udah. Gak usah dibalas dengan fisik, tapi cukup dengan intelektual kita, itu loh, Mas. Santai saja. Long saya saja juga pernah diteror, Mas. Ya, yang mau dipetil waktu saya sholat itu diteror. Nah, itu langsung saya laporkan ke polisi. Gitu. Misalkan Pak polisi bilang ada pengerusakan gitu ya. Oh, ini peraturan Mahkamah Agung apa namanya, harus ada nilai 2.500.000. Nah, tapi ada undang-undang, Mas, kalau teror di masjid ya termasuk teroris, Mas. Undang-undangnya bukan masalah peraturan Mahkamah Agungnya, tapi teroris itu udah bisa dilaporkan ke Mabes Polri sana. Kalau memang agak kesulitan nanti telepon saya, Mas, tak bimbing caranya laporan dari jauh. Insya Allah kami siap membantu pihak berwajib, kepolisian, memfasilitasi orang-orang yang ada di dalam teror tersebut, gratis tanpa biaya. Secara umum, Mas, terus terang aja, saya itu kalau di zolimi, di teror itu saya sering diam.
Kalau saya lawan dengan fisik, saya sudah tua mas, malu. Mungkin kalah lah fisik saya. Tapi karena intelektualitas kita, dan insya Allah di salah satu sisi itu saya punya lembaga swadaya masyarakat. Nah itu saya gunakan untuk alat melapor ke pihak berwajib. Nah, oleh pihak berwajib ditindaklanjuti. Minimal mas, kalau sudah dilaporkan itu minimal dipanggil, walaupun tidak ditahan, dipanggil, dimediasi, disuruh nyurit surat pernyataan gitu loh mas. Tuh, jadi sudah nggak akan mengulangi lagi yang neror-neror itu. Musola itu mas, karena setelah pernyataan itu, pernyataan bersama di depan aparat itu nggak dihargai oleh mereka, tetap sholat bertahap ya. Maka secara kelembagaan kami sementara kan ketua umum Forum Komunikasi Umat Sabu Jagat Indonesia bersurat ke organisasi andalannya dari Islam Jamaah itu, ke ketua umumnya. Terus tembusannya ke MUI pusat dan ke institusi Polri, ke Pak Kapolri, termasuk ke Muspika dan ke Pak Kepala Desa yang kami domisili itu. Dengan catatan tak kasih paling akhir waktu asar menjelang Ramadan tahun 2022 ini 1443 Hijriah, itu warga Islam Jamaah harus sudah pindah ke tempat yang lain, bangunan beserta barang sekecil apapun. Itu alhamdulillah sejak malam 1 Ramadan udah minggat semua. Ya kayaknya saya pernah ngalami mas. Karena didesak terus, wes nulis tobat ya tobat. Terkadang nulis surat tobat buat mas alat politik mas, untuk menjatuhkan, maaf li tanda kutip loh mas ya, praduga tak bersalah. Itu, kalau ngene wis tobat ngene lah gitu. Ya kalau salahnya kepada Allah ya tobat kepada Allah Thomas, istighfar, merubah perbuatan dari yang kurang baik menjadi baik. Lek salahnya antar anak Adam ya sepuro sinepuroan gitu loh mas. Tuh. Tapi kalau di Islam Jamaah prakteknya? Ya itu mas nggak surat tobat itu mas, bahkan ono apa kifaroh ya. Kafaro membayar denda mas. Nggak benar Pak ya? Alhamdulillah saya termasuk salah satu orang yang menentang, nggak pernah walaupun nulis surat tobat nggak mau membayar kafaro. Ya cita-cita takhayul itu termasuk cita-cita yang tidak masuk akal itu, ya termasuk yang berbau jauh dari syar'i lah. Contohnya ceritanya kan gini mas, ada yang cerita menuding dengan telunjuk pohon buah kelapa dari pohonnya itu jatuh, nah terus dinaikkan lagi, nancap lagi kan gitu. Itu yang nuding siapa? dalam? Yang nuding itu siapa? Ya pendirinya Islam Jamaah itu. Setelah itu banyak orang yang heran toh, berbondong-bondong, hebat dengan itu tadi, kurang lebihnya gitu mas. Kalau menurut kami mas, terus terang saja di dalam Islam yang sebenarnya kan nggak ada ilmu-ilmu seperti itu adanya di ilmu hitam itu loh mas. Wabil khusus kepada saudara-saudaraku, keluargaku yang masih ada di Islam Jamaah, saya sampaikan, mungkin ini wasiat bila saya tidak nutut usia saya, tolong segera hijrah dari yang kurang baik, dari yang kurang benar, tidak benar, kepada yang sebenarnya, yakni dari Al-Quran dan Sunnah yang betul-betul murni dan konsekuen. Bukan hanya slogannya saja Quran hadis, tapi prakteknya jauh dari itu. Sebelum malaikat penjemput nyawa melaksanakan tugasnya untuk kita, karena nanti mulai di alam kubur siapa yang akan bertanggung jawab tentang amal kita?
Pak Imam? No, Pak Imam sendiri nanti juga dihisab. Diri kita sendiri yang akan bertanggung jawab, mulai di alam kubur hingga di akhirat nanti. Maka mulai sekarang jangan sekali-kali mengidolakan ajaran-ajaran yang tersesat, mengkafir-kafirkan sesama muslim. Jangan, itu sangat dilarang oleh agama. Ibda binafsik, mari kita mulai dari diri kita untuk keselamatan, mulai di alam kubur sampai di akhirat nanti. Itu pesan saya. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saudara-saudara yang masih terjebak di Islam Jamaah, segera sadar, mengerti dan memahami bahwa ajaran yang benar bukan ada di dalilnya Pak Imam, tapi ada di Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling pokok. Demikian, mudah-mudahan kita diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah zahir maupun batin, dan dijadikan ahli surga fitrahnya Allah, dimasukkannya dengan hisab yasir. Ya, ini musola, namanya Musola Nurul Huda, didirikan sekitar tahun 1977 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, tepatnya di RT 8 RW 3. Tuh. Dan dalam perjalanan alhamdulillah sudah renovasi. Jadi di saat kami sholat berjamaah di bawah belum selesai, itu warga Islam jamaah sholat di lantai atas bersama jamaah.